Halo semua, ketemu lagi nih sama Sarah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Ini aku kepo nih mau tahu hari ini kalian ngapain aja seharian ini. Wah mantap, luar biasa. Namanya hidup ya, kita pasti punya aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Mungkin ada yang sibuk sekolah, kuliah, kerja, atau melakukan aktivitas yang lain. Nah nggak jarang nih aktivitas ini memakan waktu benar-benar seharian ya, dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam. Nah setelah beraktivitas seharian pasti kita capek banget dong ya. Setelah capek seharian nih, tapi pas kita tahu ternyata besok kita libur, kita pasti akan merasa kayak yang yes, akhirnya ini libur, bisa santai, bisa istirahat gitu kan, pasti kan, ayo ngaku. Nah besoknya nih pas kita libur, pasti kita akan manfaatin waktu itu sebaik-baiknya dong. Aku yakin pasti kita akan istirahat di waktu libur kita. Nah tapi kan nggak mungkin juga dong kita istirahat, misalnya kita tidur seharian gitu kan, nggak bangun-bangun kan nggak mungkin juga ya, badan kita juga pasti pegel nih. Nah jadi kita pasti akan mikir juga nih, apa nih harus kita lakukan misalnya. Nah ada juga nih pasti yang melakukan hobinya di waktu luang atau di waktu liburnya. Ya kan, aku yakin kita semua pasti punya hobinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, hari ini aku mau bahas serba-serbi tentang hobi. Oke, sebelum kita mulai bahas tentang hobi, gimana kalau kita ganti dulu backgroundnya? Nah, udah ganti nih backgroundnya, jadi kita bisa mulai bahas topiknya ya. Oke nih, aku yakin banget. Nah, kata hobi ini pasti udah nggak asing ya di kuping kita. Kita pasti sering denger nih kata hobi. Nah, hobi ini sering dianggap punya arti yang sama dengan minat. Padahal sebenarnya hobi dan minat ini punya arti yang beda loh. Jadi minat itu adalah dorongan yang kuat dari kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu agar cita-cita dan tujuan kita bisa dicapai. Sedangkan hobi sendiri itu adalah kegiatan rekreasi yang kita lakukan di waktu luang dengan tujuan untuk menenangkan pikiran dan juga untuk menghibur diri kita sendiri. Nah, contohnya nih, kalau orang yang suka main bola nih, orang yang punya hobi main bola, dia akan menggunakan waktu luangnya untuk main bola. Sedangkan orang yang punya minat terhadap bola, dia akan menggunakan waktu luangnya untuk kepoin informasi terbaru tentang bola, baik itu info dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, jadi, orang-orang yang punya minat terhadap bola ini pasti akan mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibanding orang yang hobi main bola. Kalau kalian hobinya apa? Yuk komen di bawah biar aku bisa tahu hobi kalian apa aja. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata hobi itu punya manfaat yang penting banget loh buat hidup kita. Pasti kepo banget kan mau tahu apa aja manfaatnya. Jadi manfaat yang pertama adalah hobi ini berguna untuk memperkuat karakter diri kita. Maksudnya gimana sih? Jadi namanya hobi ya, itu kan sesuatu yang kita suka lakukan. Karena kita suka melakukan hal tersebut, akhirnya kita jadi tahu nih minat, bakat, dan passion kita. Setelah kita tahu hal tersebut, pasti kita jadi ada keinginan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal tersebut. Nah, akhirnya hal tersebut bisa jadi identitas tambahan buat kita. Jadi orang nggak hanya tahu nama kita, tapi orang juga bisa tahu karya dan kemampuan kita. Manfaat yang kedua adalah hobi ini bisa melatih rasa optimisme dan juga rasa tanggung jawab yang lebih baik. Maksudnya gimana? Nah, contohnya nih orang yang suka main musik, karena dia suka ya, jadi dia punya rasa optimisme yang tinggi. Jadi kayak, wah aku yakin nih aku pasti bisa beli perlengkapan musik. Misalnya beli piano, beli gitar, atau perlengkapan musik lainnya. Nah, rasa optimisme itu juga bisa membuat kita jadi semangat nih untuk mempelajari. Jadi kayak orang suka musik, wah aku yakin nih aku pasti bisa. Aku optimis aku bisa mempelajari musik. Nah setelah udah ada rasa optimis itu kan akhirnya kita bisa beli ya perlengkapan musiknya, kita juga bisa mempelajari musiknya. Nah setelah kita punya hal tersebut, akhirnya timbul nih rasa tanggung jawab. Jadi misalnya yang suka musik udah beli gitar nih misalnya, tapi jadi ada rasa tanggung jawab, oh ya nih aku harus jaga nih gitar ini jangan sampai rusak, nanti kalau rusak kan aku jadi nggak bisa main gitar. Akhirnya timbullah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini juga berguna untuk kita jadi semakin semangat dan semakin bertanggung jawab untuk menekuni hobi tersebut. Yang ketiga, manfaatnya adalah hobi bisa melatih fokus kita. Jadi kan namanya kita habis beraktivitas ya seharian nih, pasti kan kita capek banget nih, stres banget, mumet banget. Nah kalau udah kayak gitu kan kita pasti butuh waktu jeda ya, butuh waktu sejenak nih untuk kita rehat dari aktivitas tersebut. Jadi kan kalau udah kita jeda terus kita gunain waktu untuk hobi kan kita jadi senang ya, jadi refresh lagi gitu. Setelah kita jeda tersebut, kita bisa kembali fokus untuk melakukan aktivitas kita. Selanjutnya, hobi juga bermanfaat untuk menambah relasi baru.
Kenapa bisa menambah relasi baru? Karena kan namanya kita punya hobi, pasti kita akan tertarik dong untuk gabung ke komunitas yang punya hobi yang sama dengan kita. Misalnya nih orang yang hobinya nulis, pasti kan akan gabung ke komunitas yang suka nulis dong. Nah, dengan kita gabung ke komunitas tersebut, akhirnya nih kita jadi bisa nambah relasi baru, nambah teman baru, dan itu pastinya berguna banget ya untuk membantu kita dalam mengembangkan hobi kita tersebut. Hobi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita loh. Maksudnya gimana sih? Nah, namanya kita melakukan kegiatannya seharian, pastinya kan itu capek banget ya, dan kita juga pasti mungkin jadi akan stres gitu karena banyak tuntutan. Nah, dengan kita melakukan hobi, akhirnya kan kita bisa merefresh kembali nih mood kita kan, mood kita jadinya happy lagi, senang lagi, mental kita pun juga jadi baik lagi karena kan kita jadi senang lagi ya, jadi fisik kita juga jadi sehat karena kita punya mental yang sehat. Lalu hobi bisa mengasah dan mengembangkan kreativitas kita. Kenapa demikian? Karena dengan adanya hobi kita jadi semakin termotivasi nih untuk meningkatkan skill kita, untuk mengeksplor lebih jauh tentang hal-hal yang kita sukai. Tentunya itu juga berpengaruh terhadap kreativitas kita. Selain itu, hobi juga bermanfaat nih, bisa jadi penghasilan tambahan untuk kita. Misalnya nih orang yang hobi masak, dia kan jadi bisa masak ya. Nah, masakan itu bisa dijual dan tentunya bisa jadi penghasilan tambahan untuk orang tersebut. Oke, jadi itu manfaat dari hobi ya. Hayang aku yang punya hobi pasti ngerasain manfaat itu kan. Tapi sayangnya nih, nggak semua orang punya hobi. Dan ternyata ada dampak buruk yang bisa terjadi kalau kita nggak punya hobi. Dampak yang pertama adalah kita jadi gampang stres. Kenapa gampang stres? Karena kan namanya kita beraktivitas harian, kita pusing nih mungkin dengan aktivitas kita. Nah, tapi sayangnya nih kita nggak punya hobi yang bisa jadi hiburan kita. Akhirnya kita juga jadi gampang stres. Yang kedua, pikiran kita juga sering kacau. Kenapa sering kacau? Karena kita nggak punya hobi, kita juga jadi nggak punya sesuatu yang bisa jadi pengalihan buat kita atau bisa jadi hiburan kita. Pikiran kita jadi sering kacau nih karena ya pikiran kita jadinya ya pikiran yang itu aja gitu, pikiran yang bikin pusing aja, kita nggak ada pikiran yang bisa buat kita senang. Yang ketiga, jaringan sosial kita nggak berkembang. Kan orang yang nggak punya hobi, jaringan sosialnya nggak akan bisa berkembang karena ya lingkungannya itu aja. Dia jadi nggak bisa nambah relasi baru, nggak bisa nambah ilmu baru, nggak bisa mengembangkan skillnya juga. Yang keempat, orang yang nggak punya hobi itu bisa kehilangan peluang. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, hobi itu kan bisa menambah peluang kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Atau mungkin dengan adanya hobi, kita juga jadi bisa punya peluang-peluang lain untuk mengembangkan diri kita jadi lebih baik. Nah, kalau kita nggak punya hobi, kita jadi akan kehilangan semua peluang tersebut. Dan itu sayang banget ya, karena kan peluang tersebut pastinya berguna banget untuk hidup kita ke depannya. Yang kelima, orang yang nggak punya hobi akan dianggap membosankan. Kenapa sih dianggap membosenin? Orang yang nggak punya hobi ini, karena dia lingkungannya itu aja, pikiran itu aja, ya wawasannya pun juga nggak nambah gitu. Jadinya orang yang nggak punya hobi dianggap membosankan oleh orang lain. Itu dampak negatif kalau kita nggak punya hobi. Makanya penting banget ya untuk kita punya hobi agar diri kita dan hidup kita juga bisa lebih baik. Tapi hobi juga punya dampak yang negatif nih. Dampak negatif dari hobi adalah kalau hobi kita lakuin secara berlebihan. Jadi misalnya kita main game aja gitu ya, kita jadi nggak merhatiin orang-orang di sekitar kita. Kita juga jadi abai sama tugas kita, sama kewajiban kita. Nah, kalau kita udah mulai abai akan hal tersebut, kita udah mulai cuek, akhirnya kan kita juga jadi nggak bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Orang-orang di sekitar kita juga jadi merasa dicuekin. Nah, kalau udah merasa dicuekin kan akhirnya ninggalin kita, dan akhirnya kita jadi ngerasa kesepian. Kita juga jadi sama aja gitu, jadi stres karena kita nggak bisa menjalankan tugas kita dengan baik, dan juga kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Oke, jadi itu serba-serbi tentang hobi ya. Kalau menurut aku pribadi, hobi itu penting banget ya. Jadi kalau ibarat pepatah tuh, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kenapa bisa gitu? Karena dengan adanya hobi, kita jadi bisa mengembangkan skill kita bisa mempelajari hal baru, kita jadi bisa mengeksplor hal-hal yang kita sukai. Hasilnya kan kita juga jadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, hobi juga bisa jadi stress reliever kita atau pereda stres kita. Namanya kita habis beraktivitas harian, kita capek, kita mungkin stres. Nah, dengan adanya hobi ini bisa jadi hiburan untuk kita biar mood kita bisa bagus lagi. Nah, hobi juga bisa
berguna nih untuk tambahin penghasilan tambahan. Jadi kalau kita explore nih, kita kembangin gitu kan hobi kita bisa aja gitu dapat penghasilan tambahan dari hobi kita. Atau kita bisa dapat peluang-peluang lain. Who knows gitu kan, siapa tahu nanti ke depan ada peluang yang tak terduga yang bisa membuat hidup kita jadi lebih baik. Nah, tapi kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai berlebihan dalam melakukan hobi. Karena kan yang namanya berlebihan itu emang gak pernah bagus. Jadi kita harus bisa ngontrol nih kapan kita melakukan hobi kita dan kapan juga kita harus melakukan kewajiban kita. Tapi kita harus sadar, mungkin kita ada orang-orang sekitar yang harus diperhatiin. Kita ada kegiatan, ada tugas, ada kewajiban yang harus dilakuin. Jadi jangan sampai kita lupa atas hal tersebut. Sekian pendapat aku tentang hobi. Kalau menurut kalian hobi itu gimana sih? Nah, bisa komen di bawah ya biar kita bisa sharing bareng. Nah, sebelum kita akhiri videonya, kita balikin lagi backgroundnya ke awal ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you banget ya udah nonton videonya. Jangan lupa nih diklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain nih, biar lebih banyak yang tahu dan jadi lebih banyak juga kita sharing-sharing barengnya. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye!